Halo guys, welcome back to my YouTube family, The Sumitro Family. Yeay. Kalian kangen gak sih? Udah 2 minggu loh kita gak upload video. Tapi tenang aja, buat minggu ini kita ada video baru nih. Tapi mohon maaf, openingnya videonya tuh ada sedikit masalah lah. Jadi kita tidak bisa menampilkan openingnya. Gak apa-apa, kita openingnya pakai suara aku aja. Ada yang kenal suara aku siapa? Ya. Ya udah, buat kali ini kita mau makan jajanan Lawson. Kalian tonton aja videonya, udah pasti bakal seru banget. Selamat menonton. Ini enaknya kalau pas sambil nyicip-nyicip Lawson. Fast food, kita ngobrolin apa ya? Kita ngobrolin ini gak sih? Tapi pergaulan zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda gak sih? Jadi ini kan mau bahas pergaulan nih sambil makan. Boleh. Pergaulan. Abis itu tiba-tiba langsung pergaulan zaman dulu gimana nih? Ya, ada intronya, gue bingung. Terbesit aja gitu di kepala tiba-tiba kayak Alhamdulillah keguna tuh. ya Allah, kepake dong. Bercandaan kakak sama adik begitu ya. Maaf ya kalau misalnya berasa agak vulgar, emang saya begitu orangnya kali saya. Ya, nanti juga kalau kita udah terkenal tuh dihujat lah. Tidak dong. Terus udah dibela sama adik. Jadi emang dia memanfaatkan kondisi ini guys. Apanya? Pergaulan apa nih? Kamu mau bahas pergaulan apa? Pergaulan apa ya? Temenan cewek-cewek atau gimana? Pergaulan apa? Ini sih, katanya nih zaman-zaman SMA, zaman-zaman paling bahagia. Apakah Anda bahagia waktu SMA? Jujur ya enggak sih. Enggak, maksudnya enggak. Kalau orang kan masa paling indah. Sebenarnya standar aja. Kalau dibandingin masa gue paling indah, masa gue kuliah. Kenapa? Karena ketika kuliah gue berantau ya. Karena kalau diri sendiri ya? Iya, semuanya di bawah kontrol saya pribadi. Jadi kalau ngerasanya itu paling indah. Walaupun ya maksudnya kan nggak mulus ya, pasti ada yang hal-hal yang biasa diurus di rumah terus ternyata harus ngurus sendiri. Ngurus sendiri, harus jadi yang biasanya jadi anak rumahan. Aku tuh emang anak rumahan banget ya dari dulu. Jadi cuma sekolah, pulang, sekolah, rumah. Iya bener, nggak apa ya, kayak main ke mall atau misalnya gue baru tau yang namanya kayak, kan dulu pasti ada sosial media juga ya, zaman dulu tuh pas kayak Friendster kayak gitu ya. Tuh gue baru chatting-chattingan MRC gitu. Gue baru tau sih pas kuliah. Serius, pas lagi kuliah aja kan katanya, tukeran dong misalnya akun ininya. Apaan tuh kata gue, temen dulu gue kuliahnya yang berbau-bau komputer gitu kan. Apaan tuh? Mungkin ini yang dulu diobrolin waktu sama teman-teman SMA, tapi aku nggak pernah ikutan, emang nggak tahu sih, males, Cuek aja ya? iya nggak terlalu suka main, jadi semua maunya ya sekolah. Kalau misalnya mau main ya di dalam lingkungan sekolah, cuma paling ngobrol-ngobrol situ pulang. Pokoknya gue anak rumah deh, mungkin beda kalau dia kan emang main. Kalau gue mah anaknya emang main mulu, jarang di rumah. Rumah tuh udah kayak kosan. Boleh deh di rumah aja tapi rasa kosan. Emang betul sih kayak kosan, gue di atas, bokap di bawah. Nyokap gue sebenarnya gitu. Anak kos di atas. Kok kamu SMA masa paling indah? Enggak sih lo, kayaknya nggak tahu sih, gue nggak deket bareng. Nggak tahu, kayak indah nggak indah, kayak biasa aja sih sebenarnya. Soalnya berarti tagline waktu masa SMA itu masa paling indah belum tentu berlaku pada semua orang ya kayaknya. Bener, maksudnya kayak ya indah sih indah, tapi yang nggak seindah yang kayak nggak bisa dilupain banget gitu. Enggak, biasa aja. Karena gue juga jarak sekolah. Bener. Pernah nggak sih lo waktu itu yang pas di rapat lo 1 bulan nggak masuk? Iya, gue bener-bener nggak masuk karena kayak ngapain, mendingan kita gue mah jujur-jujuran aja, gue sering cabut, tapi bilang ke orang tua tuh bilang yang kayak, mah nggak sekolah ya, tolong izinin. Kayak nyokap juga tahu guanya kemana gitu, ya udah kayak dibolehin. Yang penting tapi tanggung jawab harus tetap dilaksanain. PR, gue selalu nanya ke teman-teman kayak, ini PR apa, gue selalu ngerjain. Terus kayak ada tugas apa, ada apa gitu, gue pasti bakal lakuin.
waktu lu SMA, lu tipe anak yang suka ikut eskul atau apa kegiatan organisasi itu, atau yang main aja pokoknya nggak Main mau aja lah. main? Gue nggak kayak gitu, main aja lah. Gitu. Tapi waktu itu gue dulu pernah sempat terjebak di Rohis sebenarnya. Oh iya? Lu bayangin aja orang kayak gue terjebak di Rohis karena waktu itu diginiin sama guru agamanya. Kalau ikut Rohis nilai agamanya tinggi. Ikut. Tapi kalau misalkan ada event doang, kayak misalkan ada acara maulid yang kayak gitu-gitu ya gue ikut ngurusin. Tapi kalau nggak ada kayak pertemuan mingguan ya gue nggak ikut. Kayak gitu doang. Mbak ikut kan? Iya. Maksudnya ya ikut organisasi mau jadi bahas deh, gue gak enak kalau bahas itu kenapa gue jadi ikutan organisasi. Takut ketahuan guys. Iya, takut Gak tahu ceritanya. Ya pokoknya ikut lah, ikut organisasi, terus ikut eskul juga. Hoki ya? Iya, ikut eskul hoki. Dia atlet guys. Ya, di SMA dulu. Enggak sih, diajakin sama teman doang. Terus pikirnya tuh kayak eskul sekolah, ternyata eskulnya ini barengan sama anak-anak SMA lain. Udah lupa juga ya, udah lama banget nih SMA, pokoknya begitulah. Tapi lumayan aktif, tapi nggak bener-bener gue jadi kalau ikutan eskul atau organisasi itu sebenarnya males, jadi kayak cuma yang biar ada kegiatan aja, ya udah ikut aja, tapi nggak bener-bener yang sampai mendalamin Dirutinin gitu, enggak? banget, nggak. Percaya nggak sih, gue tuh padahal ngelemah sama olahraga sebenarnya. Kalau lari itu pasti gue jadi orang terakhir, kalau nggak 2 terakhir, 3 terakhir yang nyampe kalau lari. Tapi entah kenapa selalu terjebak sama eskul olahraga. Kayak dulu mah ikut-ikutan teman aja, ada kegiatan nih temen ngajakin, ya udah begitu. Gue tuh gak menarik banget waktu sekolah. Zaman sekolah tuh gede, gue bener-bener rumah. Kalau gue mah ya Mengakui ya. Sangat-sangat kayak udah deh gue lebih betahnya di rumah. iya benar, makanya Sampai sekarang asal kalian tahu dia tuh masih betahnya di rumah aja. sekarang juga sama, jadi cuma kantor rumah, nggak yang namanya main sama teman kantor. Misalnya pulang kantor kita kemana ya ada lah, tapi itu jarang banget, kayak misalnya setahun cuma berapa kali gitu main. Selebihnya ya rumah. Lagi dia nanya, kak dekat kantor lu ngebangun ini ya? Emang itu dekat kantor? Nggak tahu, orang bener-bener cuma kantor rumah aja. Padahal itu terkenal itu tangga gedungnya yang gue tanyain. Kayak ini gedung di dekat kantor lo kan harusnya tuh kelihatan gitu. Ya gak tahu, gue sampai shock. Gitu aja. Odengnya enak guys, odengnya ya udangnya tuh enak banget, gue gak suka. Ternyata ini ada ini loh, ada apa? Ada ini odeng di sini. Gimana ya, gue juga lupa. Ini tuh enak banget. Tercengang sama mie-nya deh. Mie-nya kayak mie. Tau gak sih, tadi waktu pesen ya, gue kan perhatiin, gue bilang gini sama dia, gue mesennya rapoki, kan dia bilangnya sama mbaknya bukan topoki. Kok kayaknya dia cuma ngeluarin kayak bungkusan topoki gitu sama sambelnya. Ternyata dia mau ngambil mie. Dan saya baru tahu ternyata ini mie yang kita suka ranking makan kalau mengganjal perut. Tinggal sekali bluk gitu. Tahu dong. Ya apa-apa kan, kalau misalnya Lawson kan emang ngebuatnya tuh di depan ya. Jadi Iya. mereka juga tidak menutupi atau produknya mereka tuh pakai apa. Tapi menurut gue kayak Cuma gue gak nyangka aja mereka tuh pakai mie ini. Gue pikir tipenya itu mereka pakai yang kayak paketan gitu loh. ya kayak gini lah, odeng kan dia nggak ada mereknya, plastik doang. Terus misalnya topokinya kan di plastik doang gitu, jadi mie tanpa merek gitu yang tidak diperlihatkan, bukan mie yang kita biasa lihat. Apa brandnya. bisa jadi juga karena emang lagi habis aja stoknya? Nggak tahu juga sih. Tahu juga. Gue baru pertama kali lihat juga tadi soalnya. Iya, gue juga baru pertama kali mesen ini langsung. Gue kan mesennya pas lagi. Tapi mie lembut loh. Gue gak nyangka aja mie ini kalau dikasih bumbu ini tuh enak. Serius. Cobain dulu. Dari dulu lagi makan fish cake-nya yang salmon sama udonnya. Itu emang udah the best banget sih, seger banget. Di kantor gue ada temen gue yang suka banget sama makanan Korea kan, kayak tteokbokki, tapi pokoknya pedas-pedas. Dan gue suka janjiin sama dia, kita beli tteokbokki misalnya, tapi gue pasti menang kalau dapat odeng. Saya dia nggak suka fish cake gitu. Nggak suka. Dia nggak suka yang berbau-bau ikan sih. Jadi gue pasti gue dapet ininya, tapi dia makan tteokbokkinya lebih banyak kayak gitu, mie lebih banyak. Enak banget jadi lo. Jadi temennya dia enak banget ya.
Dia aja nggak suka kulit ayam, makan kulit ayam gue menang banyak. Enak kan? Udah nih. Aku kalau misalkan beli ini tuh kayak apalagi kalau lagi hujan, Iya betul. enak banget sih, gak bohong, parah. Gue dulu waktu pernah tuh lagi bulan Ramadan buka puasa, gila banget makan lausan. Ya gue nggak pulang, gue mampir ke lausan, gue buka puasa dulu. Aduh, gue nggak pernah nih beli yang kuah originalnya, biasanya tuh udah pedes. Yang pedes ya? Iya ternyata Enak. Makanya. ini yang salmon fish cake ini juga gue baru pertama kali nyobain sih. Pas dulu apa kuliah sama lu SMA pergaulannya beda nggak ya? Beda banget lah. Sangat beda, soalnya kan kampus gue tuh kampus Islam ya. Terus dulu sekolahnya sekolah swasta. Swastanya tuh kayak bukan swasta Islam, swasta bebas lah, umum. Jadinya tuh sangat-sangat beda jauh banget sih. Tapi emang kadang mungkin kalau teman-teman gue yang lain pada masuknya karena emang niat kali ya, kayak kalau gue kan masuk situ gue masuk kampus itu kan kayak nggak bener ya. Kenapa masuk itu gara-gara ya keadaan aja tiba-tiba masuk situ, kayak nggak niat gitu. Nah kalau teman-teman yang lain kan berarti kayak dari sekolah Islam juga, atau emang dia kayak niat lah seenggaknya masuk situ gitu. Kalau di sana gitu. Kalau gue kan kayak kaget tuh. Tiba-tiba masuk ke dalam lingkungan seperti itu tapi bisa ngikutinnya, cuman kadang suka yang kayak apa yang kayak gitu, kayak harus lebih bertanya lebih dalam. Masalah apa nih? Kayak pertemanannya atau pelajarannya atau obrolannya obrolannya? Obrolannya tuh kadang suka beda gitu loh. Sumpah, kalian kita spill aja lah. Ini tuh di Alpha Media Support X Lawson, Alpha Media Support Cilebut, baru launching tanggal 19 Agustus. 19 itu betul 19. Jadi buat kalian yang rumahnya dekat-dekat sama Cilebut, mungkin pengen cobain jajanan Lawson, kalian bisa ke Alpha Media Super yang dekat stasiun Cilebut situ lah. Karena kalau ke Lawson tuh makan ini paling enak tuh ngobrol sama temen sama saudara, pokoknya yang sambil chill aja, ngobrol-ngobrol gitu. Betul. Cuma masalahnya kalau di sini nggak ada tempat duduk, jadi kita nggak bisa nongkrong, nggak bisa. Kadang tuh ada tau enggak tempat duduknya, kadang ada kadang enggak, gue juga heran. Oh mungkin biar nggak crowded kali ya. Kalau kayak Iya. tadi kan ngantri tuh panjang loh ngantrinya, Soalnya baru. ya karena masih baru-baru ya. Hmm. Makanya kataku kalau ada tempat duduk situ kan biasanya ya kita makan ini bisa tuh nongkrong kan, terus ngobrol. Apalagi yang kita lakukan ngobrol. Terus sama ini chicken karagenya juga enak sih, yang spicy. Cuma tadi tuh lagi habis, jadi kita tidak lagi digoreng masih nunggu gitu. Males saya nunggunya. Terus apa namanya? Aku punya nyobain ini tahu isinya sama martabak. Aku suka tahu isinya. Tahu isinya kan ada yang pedas. Nah, itu. emang enak tahu isinya. Tahu isi pedasnya. Enggak, tahunya tuh model tahu yang kayak gimana? Tahu coklat. Tahu coklat bisa tahu isinya tahu coklat. Tapi kan dia tahunya gede. Maksudku ketika dia bilang pedas, kalau standar aku sih pedas ya, tapi nggak pedas banget. Tapi mungkin buat kamu nggak terlalu pedas. Kalau kamu kan pedasnya lebih dari aku. Cuma maksud gua dia ngasih tagline dengan pedas, emang ngasih ada pedasnya lah, nggak bohong gitu. Mbak, tapi lu kalau misalkan dulu sekolah, kalau pulang malam kayak gitu suka diomelin sama mama sama dia nggak sih? Gue pernah dikunci sama emak gue di luar. Serius? Bener? Gue pulang malam. Gue lupa deh, tapi gue standar pulang malam tuh kayaknya nggak ada ojek kelompok, ada apa. Tapi semalam-malamnya gue tuh kayak yang belum nyampe Isya lah. Kabuknya, mama tuh dulu strict banget deh. Itu tuh beda berapa tahun ya? Beda 10 tahun. Soal mikir. Enggak, beda 10 tahun. Berarti kalau misalkan SMA juga bedanya 10 tahun. Iya dong. Iya ya. Enggak deh, bedanya 11 kan lo masalahnya SD 7 tahun, gue SD 6 tahun. Oh iya benar, bedanya 11 tahun. Iya. Lagi kalau dulu mama sama adik aku yang satu sih dia strict banget. Nah kalau ke dia ini enggak, karena waktu zamannya dia mama tuh kerja kan jadi guru TK lah. Jadi dia tuh kayak kalau kata dia mah akhirnya
tahu ilmunya gitu loh. Ada psikologi anak kayak gitu. Jadi sama kamu tuh udah lebih bisa memahami gitulah, walaupun gap umurnya kalian, kamu sama mama kan jauh lebih lebar ya dibandingin aku sama mama. Kalau dulu mama strict banget sama aku, tanda-tanda kayak gitu pulang aja udah yang marah gitu. Pokoknya kalau bisa tuh sebenarnya khawatir dia tuh kan, apalagi zaman dulu tuh kan komunikasi lebih susah ya. Kalau zaman sekarang kan ada handphone, jadi anaknya bisa ditanya kayak gitu kan. Kalau dulu kan zamannya aku jarang banget aku nggak ada handphone kapan sih, SMA ya. Tapi kan ya lumayan lah ya harga handphone kayak gitu. Jadi ya paling di rumah ada handphone paling cuma bokap yang pegang atau satu lagi siapa yang megang gitu kan, nggak. Paling telepon rumah nggak sih? Iya, terus kan nggak ingat ya kenapa dulu aku juga jarang banget bawa handphone. Nggak ngerti, kayak belum penting-penting juga kayaknya. Kalau aku dulu ngerasanya di zaman aku tuh belum ngerasa penting banget untuk stay pegang handphone gitu. Nggak kayak zaman sekarang, jadi nggak punya handphone juga nggak masalah. Jadi komunikasi tuh agak susah lah ya. Maksudnya jadinya ngebuat orang tua tuh lebih strict. Kalau sekarang kan nggak, karena perubahan zaman juga ya. Terus juga kan kalau sekarang tuh kan orang tua juga udah mulai nonton YouTube misalnya, atau lihat internet gitu. Bisa kan banyak edukasinya banyak. Ya, banyak informasi-informasi yang mereka terima gitu dibandingin zamannya aku dulu. Pantes ya lu kalau misalkan gue pulang malam suka kayak Pulang malam, dia mau pulangnya dini hari. Pulang kan nggak boleh pulang malam, jadi kita pulangnya pagi. Iya sih. Jadi wajar ya biasanya. Kamu kayak, gue kan mikir juga punya anak, kalau anak cewek gue pulang malam kayak gitu, gue stres nggak ya bener? Yang penting tuh ini sih kayak ngasih kabar sebenarnya tuh, kayak tahu nih ada di mana. Kamu kasih kabar? Enggak sih. Coba katanya, kadang mama anda kadang suka ngomongin saya, coba tolong telepon adiknya pakai telepon biasa, jangan pakai pulsa WA, kata si mama. Ini anaknya di mana ini? Saya nelfon gitu. Udah nanti aja jawabnya, aku yang jawab ke mama. Gitu kata dia. Kan bener-bener ya, bener-bener gitu. Namanya juga Namjuk. Namanya juga Namjuk. Ngerti gak sih? Namanya juga gitu. Namanya juga Namjuk. Namjuk singkatan dari namanya juga. Menurut kayak, ini pendapat pribadi sih, ya gue selalu ngerasa kalau anak-anak angkatan itu tipenya itu jauh lebih berani speak up dibandingin orang-orang zaman gue gitu kan ya. Kalau zaman gue tuh kadang tipe yang mendem aja gitu ya lah, tidak mencari konflik biasanya gitu ya. Ada lah yang berani tapi nggak gitu banyak, rata-rata kayak yang sudahlah gitu, damai gitu. Tapi kalau tipe kamu kan tipe yang berani speak up kayak gitu. Nah tapi bedanya lagi nih yang aku lihat ya, kalau tipe orang zaman aku tuh tipe orang yang kita tuh masih gimana ya, attitude sopan santunnya tuh masih oke menurut aku nih ya. Tapi kalau yang tipe-tipe ya adik aku sendiri lah gitu ya, agak susah karena dia lebih berani. Mungkin kayak dulu kita bilangnya, wah ini style barat nih, yang ini mah style timur gitu kan ya. Nah ini anak-anak udah mulai stylenya barat gitu. Ya tergantung ya itu, kita sebagai tua mau istilahnya memaklumi yang muda selama konteksnya dia masih kita bisa maklumin ya, sopannya bisa bawa ke situ, atau kita tipe yang strict, nggak bisa nih salah nih. Nah tapi yang mudanya juga perlu, walaupun berani speak up, berani ngomong kayak gitu, berarti juga harus belajar nih kalau sama yang lebih tua tuh harus gimana, harus beretitude. Kayak dulu kan pernah ya kasus apa tuh, kalau ngechat ke dosen, iya sampai sekarang nggak sopan dan gitu. Itu di zaman aku nggak ada loh yang kayak gitu. Serius? Seingat aku ya nggak ada yang kayak gitu ya. Ya emang kita permisi ke dosen, katanya permisi pak, ada waktunya kayak gini, gimana pak sama dosen. Kita tuh lebih gitu loh, lebih yang gitu. Tapi kalau yang kalian nggak ada bertanya yang ini orang sibuk nggak ya, ini orang available nggak ya, bisa kita ganggu gitu, nggak gitu. Tapi kalian langsung tuh depan, nih saya kirim revisian atau kayak gitu. Itu juga kayak gitu tuh sebenarnya juga ke bawah sama dunia kerja tuh. Nah jadi kadang kita nih kalau yang baru-baru nih, kadang kalau yang punya senior agak-agak baik lah ya, suka kayak gitu. Nanti kalau misalnya ini gini ya gitu kan ya, kalau kan kita bisa pasti punya atasan yang umurnya jauh lebih tua gitu kan, bos atau berhubungan sama seorang yang umurnya jauh lebih tua dari kita.
yang pokoknya mungkin bisa 20 tahun di atas kita. Nah yang biasanya kalau yang tipe gapnya sejauh itu agak PR ya, bukan PR sih, maksudnya ya wajar kalau kita memang, apalagi kalau dia posisinya tinggi kan ya juga wajar kita harus menghormatinya dia. Nah yang baru-baru graduate lah, yang seumuran lo kayak gitu tuh harus lebih bisa nempatin diri sama yang level orang yang gitu kalau memang berhubungan gitu, kalau harus keep in touch sama mereka gitu. Guys, tiba-tiba ada Sagia. Halo deh. Jadi kayaknya video kita sampai di sini aja. Pokoknya ini lausan kalian harus banget cobain karena ini enak banget, apalagi sama kayak kita sambil ngobrol-ngobrol gini, ya nggak sih? Tau nggak, boleh ngapain? Ini ngeledekin gue, Kata gue dasar lucu aja. Oke. Closing-nya sama opening itu emang bukan tugas saya guys, tugas sebulan saya, jadi saya mah Gini-gini hanya aja. gitu. Jadi gue nggak pernah hafal kata-katanya apa. Oke guys, video kita sampai di sini aja. Jangan lupa buat kalian subscribe, comment, like, dan jangan lupa kalian share video-video kita yang lainnya. Guys, nonton guys, share guys, makin naik. Makin naik. Seneng banget ya kalau ngeliat viewernya tuh banyak. Betul, kita Iya. kayak semangat Buatnya. buat bikin videonya. Jangan lupa ya Semangat guys, bikin nonton konten. terus. Yaudah, see you on the next video. Bye bye. Dadah. Iya guys, kita langsung bye.